Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para saudara dimanapun kalian berada yang kami cintai, marilah kita selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bukti kesyukuran kita kepada nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan kita selalu ditambah dan ditambah dan ditambah terus nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyidna datal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin berbagi kepada saudara-saudari tentang makna daripada Id tersebut. Arti Hari Raya Idul Fitri selalu kita boomingkan, selalu kita dengungkan, selalu kita ucapkan kalimat-kalimat Idul Fitri. Id, arti Id itu apa? Al-Idu minal audi. Id artinya kita kembali. Kembali kemana? Banyak. Minimal kita kembali kepada yang tiga. Pertama, bahwa summiyal idu idan li'audis surur. Id dinamakan Id karena kembali kepada kesenangan dan kebahagiaan serta kegembiraan. Siapa yang tak gembira, siapa yang tidak senang, siapa yang tidak riang, tatkala kita menunaikan bertemu dan berjumpa lagi dengan Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kita senang, kita gembira, luar biasa. Tidak bisa diceritakan oleh lisan, tidak bisa diungkapkan oleh tulisan kegembiraan, kebahagiaan kita. Orang-orang yang beriman bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Itulah makna yang pertama daripada Id, adalah Id itu dinamakan Id karena li'audis surur, karena kembali kita nikmati, kita rasakan yang namanya kegembiraan. Yang kedua adalah Al-Id bermakna kita akan kembali kemana? Kita kembali untuk menunaikan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan Ramadan selesai, ibadah-ibadah yang kita lakukan saat bulan Ramadan selesai juga. Jangan, harus out lagi. Harus Id lagi, harus kembali lagi. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di saat bulan Ramadan. Apa saja ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita kembali lakukan di bulan Syawal dan di bulan-bulan setelah Ramadan. Pertama, misalnya ibadah puasa. Apakah puasa itu hanya kita lakukan di bulan Ramadan? Ya jangan. Lakukan juga di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Harus kita kembali melakukan ibadah-ibadah puasa juga di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Mungkin Senin Kemisnya. Lebih-lebih di bulan Syawal tentunya kita puasa sunat. Kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Seperti janji penjelasan daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia iringi, dia ikuti, dia puasa sunat lagi 6 hari di bulan Syawal, orang tersebut kana qasiyamid dahri, sama halnya dengan orang itu berpuasa setahun full. Inilah bukti makna daripada al-idu minal aud. Kita akan kembali lagi menunaikan puasa juga di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Demikian juga ibadah yang perlu kita aud. Istilah aud adalah kita tarik kembali, kalau bahasa Sasak. Out berarti kita tarik dia. Alias kita kembali lagi menunaikan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, kita lakukan juga di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Masya Allah, Alhamdulillah wa syukrulillah, di bulan Ramadan kita naik masjid berjamaah menunaikan salat jamaah tarawih maupun salat maghrib dan isya. Harus kita lakukan juga supaya benar-benar di bulan Syawal ini kita irtifa, benar-benar kita dinaikkan derajat, naik kelas. Dan itulah kami berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah petunjuk dari Allah, agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kita aud,
kita kembali lagi menunaikannya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan kita sholat sunat witir, di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya juga kita lakukan sholat sunat witir. Witir itu bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, tapi di setelah Ramadan pun harus kita lakukan. Demikian juga yang ketiga, yang harus kita harus kita kembali lakukan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan adalah seperti zakat. Di bulan Ramadan kita memberi. Apakah selesai Ramadan kita lagi tidak memberi? Siapa yang tidak memberi, bahwa orang itu tidak id dia. Tidak kembali menunaikan ibadah, melakukan ibadah-ibadah yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita memberi, kita berbuka bersama, makan bersama, ya silakan. Kita kembali lagi melakukan hal-hal seperti itu di bulan setelah bulan Ramadan. Demikian juga contoh selanjutnya yang keempat. Masya Allah, alhamdulillah, syukurillah. Di bulan Ramadan kita tadarusan, kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Harus kita juga. Kita kembali juga melakukan hal itu. Kita membaca juga Al-Quran di bulan Syawal ini. Inilah yang kedua. Id itu dinamakan id, atau makna daripada id adalah kita kembali kepada kesenangan, kebahagiaan. Yang kedua, kita kembali untuk menunaikan, melakukan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah id dinamakan id likasrati awaidillah. Karena banyaknya pemberian-pemberian, kemuliaan-kemuliaan, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali awaidillah, pemberian-pemberian Allah, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kemuliaan aidin, kemuliaan faizin, makbulin, kemuliaan Lailatul Qadar, kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Itulah termasuk awaidullah, termasuk pemberian-pemberian Allah, termasuk kebijakan-kebijakan Allah, termasuk hal-hal yang sebagai bukti cinta kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Itulah makna daripada id. Itulah makna id, atau itulah sebabnya id dinamakan id, seperti tiga yang kami pernah jelaskan tadi. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Mudah-mudahan juga menambah wawasan bagi para santri-santriwati, adik-adik kami, jamaah kami dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.